G. Kali ini kita Kafila Consulting mempersembahkan satu acara untuk sahabat Kafila Consulting semua, yaitu kolang kaling. Kolang kaling apa sih? Nah, ini belum buka puasa udah ngomongin makanan, coba ya nggak sih Coach? Kolang Seger ya. kaling ketemu online bersama Kafila Consulting di bulan Ramadan. Insya Allah Kafila Consulting memfasilitasi sahabat semua untuk di bulan Ramadan ini lebih bermanfaat lagi. Kita menuntut ilmu bareng-bareng dari para coach, para trainer yang benar-benar udah handal banget di dunia coaching. Untuk saat ini kita bersama dengan Coach Midatari, yaitu informasinya sih salah seorang lady hipnoterapi. Bener nggak Coach? Iya, saya lady hipnotis. Wah, keren banget nih. Siap-siap yang mau dihipnotis. Nanti bisa tanya-tanya nih di sini di kolom pertanyaan apa sih hipnoterapi itu apa segala macamnya. Dan untuk saat ini kita mempunyai tema sendiri nih, yaitu mengasah jiwa kepedulian sosial. Nah, ini kita harus baik-baik berempati ya, Coach ya gitu ya. Iya, bisa dibilang begitu. Jadi gimana Coach? Bisa langsung kita mulai aja acaranya. Iya, jadi gini Mbak Winda, selama ini kan kita pernah sekolah ya, pernah diedukasi juga dari SD sampai SMA ya minimal ya kalau saat ini. Itu ada pelajaran PPKN, mungkin sekarang juga mengenal civic. Jadi keilmuan kita tentang dunia sosial, tentang kepekaan sosial yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong gitu ya, itu sudah diedukasi lah oleh guru-guru dan orang tua kita di rumah ya. Nah, kebanyakan problem saat ini Mbak Winda adalah kita tahu ilmunya, ya, kita tahu bagaimana caranya gotong royong itu, kita tahu apa sih Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, PPKN, Civic, itu kita paham. Tetapi belum tentu saat ini prakteknya banyak di antara kita yang mempraktekkan, yang berperilaku sesuai dengan apa yang kita tahu. Gitu. Betul sekali. Jadi ilmunya tahu tetapi jarang praktek. Gitu. Iya, Saya iya. pernah tuh Mbak Winda, saya pernah ke suatu daerah ya, suatu kota. Saya ke kamar mandi, lalu di kamar mandinya itu masih ada tulisan begini Mbak Winda. Buanglah sampah pada tempatnya. Setelah buang Oh, hajat harap disiram. Loh, itu kan siram. seakan-akan lucu sekali gitu Mbak Winda Iya, ya. betul, betul, betul. Dari kecil kita sudah ada toilet training kalau di rumah ya. Kalau di sekolahan juga jarang yang pakai diapers ya untuk anak SD ke atas. Berarti kan Betul. sebetulnya kita itu sudah terbiasa. Tetapi kenapa masih ada tulisan-tulisan semacam ini muncul di muka-muka umum gitu ya? Berarti kan Iya, ada dari kalangan masyarakat kita itu yang memang belum melakukan. Gitu Mbak Wida. Ini iya. problem sekali gitu. Mungkin kesadarannya masih belum timbul ya, Coach ya. Ya, ya. Untuk mengenai kesadaran ini memang adalah kesadaran ini akan melahirkan sebuah perilaku, Mbak Winda. Jadi sebelum perilaku ini kita memerlukan kesadaran dulu. Nah, masalahnya kita udah tahu ilmunya di pikiran kita, pikiran sadar kita, tetapi kesadaran ini bisa tidak muncul gitu kan. Ya sebetulnya apa sih Betul, betul pentingnya? sekali. Sebetulnya apa pentingnya kita mengetahui kepekaan sosial, kita mengetahui prinsip-prinsip gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ada juga yang belum paham nih tentang Bhinneka Tunggal Ika tuh kadang ditanya Pancasila aja ada yang nggak ngerti Pancasila sila 1 sampai 5 padahal itu kan ajaran SD ya Coach ya. Iya, Apalagi ini iya. Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Iya, jadi pelajarannya sih sudah diberi ya oleh pengajar kita di sekolah sudah diberi gitu. Betul, Tapi prakteknya mungkin betul. kita belum terbiasa berpraktek. Nah, lahirnya praktek, lahirnya perilaku tuh memang betul Mbak Winda tadi dari kesadaran. Nah, yang perlu diolah adalah kesadaran itu gitu. Jadi banyak yang tahu teori tapi prakteknya nol besar gitu ya Coach ya. Iya, buktinya Makanya sampai tadi ada himbauan buanglah sampah pada tempatnya. iya. Padahal itu
istilahnya padahal dulu di TK tuh kita udah diajarin gitu kan. Betul, ada lagi fenomenanya itu kalau di darat ya, kalau di udara kita naik pesawat ya kan, pramugarinya sudah announce bahwa perlu mematikan handphone elektronik ya sampai di terminal gitu, tapi masih saja ada yang menyalakan pada saat akan boarding, akan landing seperti itu. Banyak sekali lampu merah, ya kan, lampu merah juga masih menerobos jalur-jalur busway Transjakarta ya, kalau di Jakarta itu juga masih Benar-benar. Berarti itu benar-benar fenomena terkait banget. kesadarannya itu. Fenomena kesadarannya yang masih belum muncul ya Coach ya. Iya, jadi tahu ilmu tapi belum banyak berpraktek gitu Mbak Winda. Berarti ini terkait dengan komunikasi nggak sih Coach? Berarti apa komunikasi dari gurunya dulu mereka kurang nangkep atau ada yang kayaknya nggak inget dulu tuh di zaman SD apalah gitu pelajarannya. Iya. Jadi untuk sosial ini kita kan berkaitan dengan environment ya, berkaitan dengan lingkungan. Berarti antara komunikasi kita dengan pihak luar. Nah, ada komunikasi lagi nih sebelum dari kita keluar, adalah komunikasi dari kita ke dalam diri kita sendiri. Nah, sebelum bisa dari kita keluar, biar hasilnya optimal, itu perlu mengolah yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita. Nah, itu yang perlu banyak diolah, Mbak Winda. Supaya apa? Supaya outputnya komunikasi kita antara diri kita keluar itu bisa optimal, bisa sesuai dengan harapan-harapan Bhinneka Tunggal Ika, harapan-harapan gotong royong yang sudah kita pernah pelajarin bersama gitu. Betul sadar. Karena Coach kebetulan ngomongin komunikasi yang bisa diolah, Kafila Consulting ini ada training tentang komunikasi tersebut Coach. Wah, nah itu bisa menjadi referensi ya. Ada bisa nanti teman-teman yang mau tanya boleh di kolom komentar apa aja sih yang ada di Kafila Consulting ini bisa. Kita ada training komunikasi juga ada. Jadi yang komunikasinya agak kurang lancar bisa di sini. Iya. Gitu, ya. Recommended banget. Benar. Itu juga ada di training persuasi yang unggulan di Kafila Coach. Iya, penting banget ya, karena untuk menghasilkan sesuai dengan harapan. Apa sih sebetulnya pentingnya kita itu bersosial ya segala macam. Lah, apakah bisa kita ini tidak hidup bersosial gitu kan? Apakah kita bisa tidak banyak berkolaborasi gitu ya? Kalaupun kita tidak berbicara keluar, itu kan kita juga tetap berbicara dalam diri kita juga kan. Sekarang kita kayak mau IG live seperti ini gitu. Pasti kan komunikasinya, saya pakai kerudung warna apa ya gitu kan. Saya pakai baju warna apa ya, misal sesimpel itu gitu kan. Berarti kan sebelum keluar, yang ditampilkan keluar ini berarti perlu ada komunikasi yang ada di dalam pikiran kita. Gitu. Kalau sudah kita berhasil berkomunikasi dengan diri kita, outputnya akan enak. Kita nggak mudah stres, kita lebih mudah bahagia, kita lebih rukun dengan tetangga, kita lebih bermasyarakat tuh lebih santai, lebih enak. Ya kalau kita melihat misalnya kita naik mobil, terus nengok ke kiri ada sungai, ada orang sekitar yang membuang sampah di sungai gitu kan, stres kan kita ya, kalau kita tahu ilmu. Benar. Ya ampun, kok buangnya ke situ gitu kan ya, kok buangnya ke situ, aduh nanti ngalirnya kemana, aduh nanti kalau musim hujan, banjir apa segala macam, itu kan kita stres ya. Tetapi kalau kita melihat lingkungan environment kita itu mendukung ya, bersosialnya kita itu gotong royong jalan, otomatis kita kan lebih ringan aja jalan itu, walaupun macet-macet tapi masih clear lah gitu ya. Suasana yang indah kan Coach, kanan kiri kita bersih kan enak kita juga ya berarti ya yang terima ya. Iya benar. Nah itu keuntungan kita kalau memang kita itu jiwa sosialnya tinggi dan perilaku sosial kita itu sesuai gitu Mbak Winda. Benar-benar. Kalau misalkan sekitar kita aja kotor, kita yang ngotorin kan ternyata juga nggak enak ya Coach ya. Iya itu. Gitu. Nah itu lagi tadi balik ke kesadaran. Walaupun kita sudah dewasa, berarti kesadaran ini yang terus dipupuk ya Coach ya.
Oh iya, iya, yang betul. harus dipupuk terus ya. Betul, kita mengolahnya itu di kesadaran. Jadi kesadaran ini kan memiliki minimal dua hal ya. Ada kejiwaan dan ada pikiran di sana, Mbak Winda. Nah, jadi kalau kejiwaan ini ibarat rajanya di diri kita. Jiwa ini rajanya. Nah, pikiran ini adalah ibarat ya panglimanya di lapangan, eksekutornya, ya Hmm. pelaksananya, baru bisa menghasilkan tindakan. Nah, jadi yang diolah minimal dua, dari kejiwaan dan dari pikiran, gitu. Kejiwaan dan pikiran tadi itu ya. Iya, karena Nah, itu yang termasuk di dalam diri kita. oke. Nah, coach, itu kan gimana sih cara melatihnya gitu? Iya, iya benar. Nah, Berarti cara melatihnya itu gimana? ya kita udah sepakat ya, berarti sebelum komunikasi diri kita keluar bisa menghasilkan perilaku sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, sosial kita dalam bernegara, bertetangga ya, kita perlu mengolah yang ada di dalam, pikiran dan kesadaran jiwa kita. Nah, itu perlu dilatih. Tahapannya adalah mulai dari tataran aku dulu. Aku ini siapa? Ya, aku ini siapa? Aku datang dari mana? Berarti tugasku di dunia ini sebagai apa? Lalu aku akan kemana? Itu dulu yang bahan kita, PR kita ya, untuk refleksi, untuk memikirkan pikiran kita, untuk merasakan perasaan kita. Kita dari mana, kita untuk apa di dunia ini, lalu kita akan pergi kemana. So, kalau kita di tataran level aku ini sudah paham, sudah menemukan banyak jawaban, kita lebih kenal diri kita sendiri. Kan jangan-jangan kita ini belum tahu loh, apa sih sebetulnya yang membuat kita marah, ya kan? Iya, benar. Iya. Sebetulnya kita ini kadang nih kita sukanya makan nasi kucing, ya nasi bungkus yang kecil itu ya, Mbak Winda ya. Iya. Ya, Iya, tetapi karena benar. tren ya sekarang itu drakor ya, perlu makan di restoran-restoran Korea ya, Korea. yang banyak Iya, benar. dagingnya, banyak sausnya ya kan. Sausnya. Nah, mungkin Iya. mungkin kita karena tidak terbiasa atau tidak sesuai selera kita, ya udah deh, aku makan di tempat Korea aja. Nah, jadinya malah kita nggak cocok kan, nggak puas, malah ada yang mungkin berlebihan dan mual ya kan, karena nggak biasa. Nah, Karena ngikutin tren ya, coach iya. ya. Nah, seperti itu jadinya itu belum mengenal dirinya berarti. Kalau memang seleranya adalah masakan Korea, boleh. Kalau memang seleranya adalah makan steak ya, western, boleh. Kalau seleranya nasi kucing, boleh, asal tahu dan tahu dosisnya gitu. Nah, problemnya adalah kita belum tahu. Makanya kita berusaha untuk refleksi. Refleksi ini adalah kita memikirkan pikiran kita sendiri, kita merasakan perasaan kita. Karena biasanya kita ini terlalu riuh, Mbak, pikiran itu. Terlalu crowded. Di tataran aku saja ya, di tataran aku aja masih riuh. Aduh, mau IG live, nanti mau masuknya di menit keberapa ya? Nanti pakai baju apa ya gitu kan ya? Nanti telat apa enggak ya? Udah riuh sendiri di sini. Iya, Udah sibuk betul. sendiri gitu ya. Belum lagi nanti, oh, ntar lagi kan udah mau buka puasa ya, anak-anakku belum ada makanannya nih, pembukaan buka takjil atau apa gitu kan, udah sibuk sendiri. Nah, makanya kita perlu di tataran aku ini mengambil jeda, mengambil jarak ya, untuk sejenak memikirkan diri kita sendiri gitu, supaya outputnya nanti Berarti baik. ini mengendalikan emosi kita juga ya, coach ya? Iya, betul. Jadi ketika kita berjarak, mengambil waktu untuk diri kita bisa nih, seperti cermin kan, kita tulis, oh ini aku, oh ini raut wajahku, aku datang dari mana, aku mau apa di dunia, lalu aku mau kemana, itu di tataran aku dulu. Kesukaanku itu apa sih? Sebetulnya apa sih yang memicu aku sering marah, yang memicu aku bahagia itu apa? Kadang-kadang malah, apa sih yang buat kamu bahagia? Bahagia apa ya? Ya kan, itu saking Iya, crowdednya bingung. kita. Nah, lalu bagaimana caranya kita membahagiakan orang lain, bagaimana cara kita untuk bersosial, bagaimana kita untuk bertemu dengan pasangan kita, anak kita, tetangga kita, kalau kita sendiri belum tahu nih what makes our body ini untuk happy atau enggak gitu ya.
Kalau di tataran aku ini kita sudah paham diri kita akan tahu takarannya, dosisnya, Mbak Winda. Jadi kalau aku sedang bercerita, curhat, itu maunya enakan didengerin ya, gitu. Orang pay attention ke kita, gitu. Nah, berarti kalau ada orang lain misalnya, tetangga kita atau saudara kita atau teman kita curhat ke kita, berarti kita juga pay attention ke mereka gitu kan, kita ngasih Memberikan perhatian perhatian. kepada mereka ya. Ya, jadi kita tahu takarannya. Oh iya ya, kan nggak enak ya kalau nggak diperhatiin gitu kan. Jadinya kita aware Betul. sendiri. Jadi output kita itu bisa, perilaku kita itu bisa enak ke orang lain gitu, Mbak Winda. Nah, itu tadi di Jadi kita tataran harus aku. memberikan perhatian. Iya, itu di tataran aku. Jadi tahu dulu apa kesukaannya, apa yang memicu emosinya keluar ya, tahu dirinya ini dari mana, sedang apa dan mau kemana. Itu dulu. Oh. Oke, Coach, kalau misalkan di akunya aja nih kan banyak orang gini, aduh kalau misalnya anak muda sekarang, ya tadi Coach bilang kan, kita aja nih diri kita aja kadang belum tahu nih, aduh gue ngapain ya hari ini gitu kan. Berarti kan itu terkait emosi. Nah, untuk cara kita bisa mengendalikan diri kita sendiri tuh gimana? Apa kita yang tadi Coach bilang harus bercermin, nih lihat nih, lo nih lagi gini loh, kalau Iya, begini iya. gitu loh. Iya, 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 benar. Jadi, kalau emosi ini datang, gitu ya, karena ada pemicu, lalu kita merasa ada emosi yang datang, entah itu marah, entah itu sedih, entah itu gembira ya. Tapi terutama mengolah untuk yang marah ya. Kalau gembira mungkin udah terbiasa ya gembira. Nah, Betul. ya kalau Biar happy. happy, kalau terpicu, lalu kita merasa, wah, ini udah emosi udah naik nih, udah mau marah nih gitu ya. Betul. Betul. Kita hanya perlu untuk break state. Break state adalah kita berjeda dulu, ya kita merubah paling gampang adalah bentuk fisiologis kita, maksudnya posisi fisiologis kita. Pada saat kita terpicu itu misalnya kita lagi berdiri nih Mbak Winda gitu ya, lagi berdiri, terus ya udah kita berjeda dulu, kita atur nafas, tarik nafas, inhale, exhale, kita cari kursi yang bisa buat kita duduk, ya. Baru setelah itu kita menerima, oh ternyata aku mau marah nih, atau aku sedang marah nih, gitu. Jadi emosi itu kita rasakan aja, kita lihat, gitu. Dengan panca indera kita ini, kita rasakan. Kan ada kinestetik ya, kinestetik itu kan merasakan ya, Iya. dari panca indera kita. Nah, kita rasakan aja, lalu pikiran kita itu kita netralkan, no nothing state. Jadi kita hanya melihat emosi kita, merasakan emosi kita itu aja dulu. Pertama break state, dari posisi tubuh kita berdiri ke duduk, ya, kalau duduk masih marah juga kita boleh berbaring ya, pokoknya break state. Betul. Itu kita membreak situasi di mana kita di dalam lingkaran itu, di dalam lingkungan itu, kita menjauh dulu. Itu yang bisa dilakukan agar nanti kita tidak menyesal pada saat kita marah, kita mengambil keputusan, kita marah, kita abrasion ya, abraksi untuk merusak barang atau segala macam. Nah, itu cara yang efektif dilakukan. Kita keluar dari lingkaran, kita break state, kita berjarak, kita menyadari diri kita, accept, kita terima dulu. Oh iya ya, accept. Saya menerima diri saya sedang marah, gitu. Baru setelah itu. Kalau untuk break stage itu kira-kira berapa lama, Coach? Apa tergantung dari kitanya sendiri atau gimana? Kalau break state ya itu tergantung terlatih ya. Terlatih. Kalau semakin sering terlatih ya otomatis kita akan semakin cepet tuh. Tek 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 tek. Oh ini akan memicu saya marah nih. Oke, saya duduk dulu, saya tarik nafas dulu, break state dulu, atau saya alihkan fokus saya ke hal lain. Itu dulu. Itu cara paling mudah. Misalnya sudah selesai ya, baru kita terima diri kita sendiri, marah kita itu kita terima, lalu kita bisa baru mikir, gitu. Ya sebetulnya apa sih yang membuat aku marah, gitu. Lalu gimana ya solusinya? Jadi si panglima akal ini, Mbak Winda yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa akal ini panglimanya, eksekutornya, ini kita ajak. Kita bonding dengan dia, kita ajak, oh iya ya, apa yang membuat aku marah, dan apa nih yang bisa aku perbuat supaya aku nggak marah, supaya masalah ini yang kita bilang masalah itu selesai.
begitu. Jadi fokus kita arahkan ke solusi. Gitu. Solusi ya coach ya, berarti ya kuncinya ya. Iya, solusi. Jadi pikiran kita nggak di masalah itu lagi. Benar banget sih. Oh ya, jangan lupa sahabat, itu untuk pengendalian emosi di Kafil Consulting kita juga ada trainingnya loh. Wah, itu seru banget. Iya, untuk pengendalian emosi. Nah, itu berguna. Coach Tari, kalau misalkan gini, balik lagi ke sosial tadi, bertetangga misalnya. Yes. Kan kita tadi itu kalau misalkan emosi kita bisa duduk dulu ya pada saat emosi gitu, kita duduk atau kita berbaring. Kalau Islam mungkin kita bisa ngambil wudhu supaya ngademin kita ya. Apabila misalnya kita ngeliat tetangga kita buang sampah sembarangan misalnya, berarti kan kesadarannya dia masih belum masih tingkat, kalau kita bilang sih mungkin selevel anak SD kali ya. Harus pakai di ini. Nah, banyak tuh yang tetangga-tetangga juga yang sungkan untuk menegurnya gitu. Atau gimana sih solusi kiatnya gitu kalau misal buat menegur tetangga yang seperti itu? Ya, kalau tetangga ini kan istilahnya masih lingkungan terdekat kita ya. Nah, kita boleh tanyakan ke diri kita dulu pertama. Kita balik lagi ke hal yang utama. Sebelum komunikasi keluar, kita perlu komunikasi ke dalam diri kita dulu, pikiran dan perasaan kita. Kita tanyakan balik, apa sih sebetulnya yang sudah saya lakukan untuk mengedukasi tetangga-tetangga saya, lingkungan saya, apa sih yang sudah saya lakukan? Lalu sebetulnya apa ya yang belum saya lakukan sehingga kok masih ada tetangga saya nih yang masih membuang sampah di rumah tetangganya misalnya ya, atau di sungai gitu ya, atau di jalanan gitu ya, atau di trotoar, atau di halaman rumah orang lain. Nah, jadi kedua hal itu Mbak. Jadi kita perlu tanyakan dulu ke diri kita karena itu yang ada di wilayah our responsible. Apa yang ada di tanggung jawab kita, remote kontrolnya ada di kita gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya yang sudah saya lakukan untuk tetangga-tetangga, untuk masyarakat, dan apa yang belum saya lakukan. Oh iya ya, saya ternyata belum sering untuk ikut gotong royong nih kalau setiap bulan. Gitu. Sehingga belum bisa banyak memberikan contoh buat tetangga. Gitu. Nah, apabila kita sudah mengedukasi atau memberikan contoh kepada tetangga lah misalnya gitu, itu tidak berhasil, nah apa yang harus kita lakukan, Coach? Nah, berhasil atau tidak, kita perlu masih punya takarannya ya. Jadi, adakah progres minimal? Adakah progres? Ya, kalau belum ada lagi ya berarti ada masih yang belum kita lakukan itu ada. Karena kalau sudah ada yang kita lakukan, indikatornya adalah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, kalau masih belum juga ya udah kirimin dulu pisang goreng ya. Mungkin kita pisang goreng coklat ya, Coach. Oh iya, pisang goreng coklat ya. Itu kesukaannya Pak Dika dan Pak Samsul Hatta. Pak Samsul. Soalnya ada yang komen. Oh iya ya. Iya benar. Jadi karena apa? Karena kurang keterdekatan Mbak Winda. Jadi kurang rapuh ya bahasanya tuh, kurang rapuh, kurang dekat. Sehingga kalau kita menganggap tetangga kita musuh, gimana bisa kita kasih tahu ya kan? Iya betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau kita menganggap mereka teman atau mereka menganggap kita teman kan ngomongnya lebih enak nih, ya kan? Berarti harus kita rangkul dulu ya, Coach ya? Iya, perlu ada faktor lagi, selain itu namanya rapuh, kita bangun hubungan. Gitu. Kita bangun keterdekatan dulu, sehingga orang menerimanya juga enak, bersosialnya enak, rukun, ya. Iya, jadi lebih mudah masuknya. Ya, itu balik lagi mungkin ke kesadarannya yang kurang ya, Coach ya? Ya, kesadarannya perlu dilatih lagi. Kalau kita mau menemani kesadaran-kesadaran tetangga kita, ya itu tadi caranya. Kita bisa mengedukasi, memberi contoh, kita bisa bangun hubungan keterdekatan dulu. Kita bisa kasih pisang goreng ke rumahnya, ya kan, pisang coklat, ya. Jadi ngobrolnya enak,
gitu. Apa namanya, terima kasih ya Kak Winda coklatnya gitu. Iya, wah ini tukang sampah kok belum pada lewat ya Bu ya gitu. Iya, emang biasanya berapa hari ya? Biasanya tukang sampah mah mungkin seminggu sekali gitu. Wah, kalau seminggu sekali mah berarti kita perlu mengkoordinir sampah-sampah kita supaya nggak luber ya Bu ya gitu. Bener banget tuh Kak Winda. Gimana ya supaya nggak luber-luber gitu kan. Berarti kita perlu tong yang lebih besar lagi, atau kita perlu pool satu kompleks, satu perumahan di tempat A gitu ya, atau di balai RW gitu ya. Nah itu kan banyak cara masuknya gitu, Kak Winda. Betul. Berarti kita memberikan solusi juga ya Coach ya. Iya. Selain tadi kita ngobrol-ngobrol, kita juga memberikan solusi untuk supaya dia kesadarannya lebih ini lagi ya. Iya. Jadi keterdekatan itu juga penting. Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Coach Tari, silakan di kolom komentar ya. Iya, boleh. Nah, tuh kan pisang coklat. Kalau aku suka seleranya pisang coklat buatan Coach Tari. Iya, terima kasih. Emang enak banget, saya yang masak aja suka banget. Waduh, abis ini di DM nih sama para viewers nih. Iya nih. Jangan lupa Coach ke rumah saya. Iya, ada beberapa teman-teman kita ini ya. Benar Coach nih. Alhamdulillah sudah ramai. Iya. Nah Coach, untuk apa namanya? Kalau komunikasi sendiri, komunikasi yang baik itu seperti apa sih Coach? Yang baik adalah yang jujur. Jujur terhadap diri sendiri. Ya, karena kita perlu bonding. Untuk apa? Kan komunikasi dengan diri kita sendiri. Kan gak ada orang lain juga yang tahu kan. Berarti buat apa kita membohongi diri kita sendiri ya. Kuncinya yang utama adalah kejujuran untuk diri kita sendiri. Siapa yang jujur terhadap dirinya sendiri, siapa yang mengenal dirinya sendiri, insya Allah dia akan lebih bisa memberikan manfaat yang besar. Dia akan bisa melihat cinta, bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Kejujuran. Nah, kalau misalkan dia tidak jujur kepada dirinya sendiri aja, misalnya dia tidak jujur padahal dia itu lagi kesel. Nah, terus dia bilang, enggak, biasa aja. Padahal kan suka ada yang berbohong gitu, Coach, ke dirinya sendiri, gitu kan. Nah, itu apa tuh yang timbal balik yang akan dirasakan untuk dirinya gitu? Ya, itu denial di dalam diri kita itu ada semacam itu. Karena apa? Karena cermin kita tadi itu sudah banyak debunya, jadi kurang banyak dielap, kurang banyak refleksi, kurang banyak me time gitu ya, kurang banyak kenal dengan diri kita sendiri gitu ya. Iya, benar. Nah, karena kabut-kabut dan debu-debu itu sehingga menjadikan kita sering denial terhadap diri kita sendiri. Enggak juga deh, kayaknya aku enggak marah, masa gitu aja marah? Enggak, gitu kan? Iya. Ya, itu ngomong-ngomong sendiri kadang seperti itu. Tetapi kita perlu menyelami diri kita lebih dalam lagi. Perlu jujur. Kalau Anda masih nyaman, kalau teman-teman masih nyaman di tataran yang denial, enggak deh kayaknya. Ya nggak apa-apa kalau Anda teman-teman masih nyaman, boleh aja gitu. Tapi kalau memang sudah nggak nyaman dan perlu output yang lebih memberdayakan bagi diri dan sesama, lingkungan sosial, bernegara, ya berbangsa gitu. Ya berarti itu perlu diolah ya, ada pikiran, ada kejiwaan. Tadi banyak kita masih mengolah di ranah pikiran. Ya, kejiwaan ini tadi kan rajanya ya. Kalau pikiran ini eksekutornya banyak di lapangan, kita perlu bonding juga dengan dia. Nah, kejiwaan ini bagaimana melatihnya juga gitu. Ya, selain me time tadi, kita juga perlu bonding ya dengan diri kita, dengan kejiwaan kita. Kita perlu melatih dengan apa? Ya, kita bisa melatih dengan berkesenian. Itu bisa. Kita bisa berlatih dengan ibadah-ibadah kita. Misalnya kalau umat muslim ya kan sholat. Itu kan sudah berjarak ya. Sudah break state. Dari berdiri, ruku, sujud. Ya itu kan udah break state banget kan. Nah itu sudah mengolah perasaan kita, kejiwaan kita. Lalu ada kesenian, siapa yang punya alat musik misalnya piano, gitar, ya itu boleh dimainkan lebih intensitasnya lebih sering.
Lalu kalau bisa melukis, menggambar, melukis saja menggambar. Jadi itu melatih present kita, melatih fokus kita. Itu. Fokus kita ke hanya hal itu. Nah, kalau jiwa itu terlatih seperti itu nanti lama-lama debu-debu ya, itu tadi kabut-kabut, itu akan menipis dan kita semakin peka kok, kita akan aware. Itu cara salah satu. Berarti nyanyi juga bisa ya Coach ya? Oh, bisa banget. Nyanyi itu meluapkan emosi. Kalau kata ibu-ibu tuh nyanyi kadang ngeluapin emosi gitu loh. Iya benar. Iya ya, asal liriknya yang ini ya, yang memberdayakan ya. Nanti makin sedih, Yang makin sedih. Gitu. Jadi sedih. Iya. Nah, Coach, kalau ngomongin tentang kejiwaan nih, saat ini kan memang kita tahu kan sekolah tuh lagi pada di rumah kan, sekolah-sekolah by Zoom, by online. Nah, kadang tuh ngelihat ibu-ibu ya, terutama yang emosinya nggak terkontrol. Nah, kadang tuh terlontar dari tetangga, ih sakit jiwa kali, anaknya dipukulin lah, apa, karena dia udah kesel sama nggak bisa ngajarin anaknya. Nah, itu tuh cara, apa ya, apa kejiwaannya apa terganggu, atau bagaimana sih Coach? Apa emosinya yang dia tidak bisa tahan? Nah, itulah peran dari lingkungan juga ya. Nah, kita perlu tahu positioning namanya Mbak Winda. Jadi positioning ini adalah siapa kita di dalam rumah. Lalu siapa kita di lingkungan rumah. Positioning, siapa kita di lingkungan pekerjaan kita. Siapa kita di lingkungan yang lebih besar lagi nanti ya, di komunitas-komunitas. Nah, kalau memang dalam bertetangga kita melihat ada yang mukulin anaknya atau berbuat apa, bertengkar ya. Iya. Nah, itu ya kita tanyakan dengan diri kita gitu ya. Kira-kira ya kalau orang terpicu seperti itu kenapa gitu. Mungkin lelah ya. Kita mungkin pernah juga sebagai orang tua, saya juga pernah sebagai orang tua itu berucap yang nada do itu bukan do dasar, tapi yang do tinggi gitu ya. Jadi bukan yang do, itu bukan. Ya. Bukan do lembut. Bukan do lembut gitu ya, do tinggi gitu ya. Nah itu pernah, itu saya sadarin, oh iya ya, mungkin karena memang waktu itu saya sedang capek gitu, saya sedang stres, karena saya kurang me time gitu kan ya. Tubuh saya lelah, pikiran saya juga lelah gitu, kayak saya belum punya waktu untuk mengolah diri saya dengan baik. Berarti bisa diasumsikan, ini juga masih asumsi ya, bahwa tetangga kita yang seperti itu juga mungkin sedang kelelahan. Ya, kelelahan. Nah, sebagai tetangga kita bisa kok ikut mengasuh anaknya misalnya gitu ya. Kalau situasi sudah reda ya, kita kirimin lagi nih pisang goreng lagi gitu ya. Pisang goreng coklat. Gitu kan. Dek, yuk makan yuk gini. Mau kakak suapin gitu kan, mau tante suapin gitu ya. Jadi kita ini juga berperan dalam masyarakat. Kita bisa kok turut mengasuh, itu bisa. Gitu. Misalnya ibunya ya, kita bilang dulu, kakak udah mandi belum? Kalau kakak mau mandi dulu nggak apa-apa deh, saya tungguin si Ade gitu. Bisa. Kalau kita udah akrab ya, kalau kita udah membangun hubungan, kita udah rapuh, itu bisa terjadi. Gitu. Jadi kita turut mengasuh lingkungan sekitar. Kita peka. Oh iya, mungkin ibunya belum mandi, belum bisa break state dari rutinitas jadwal dapurnya, ngerjain online, anaknya punya PR setumpuk, diajarin belum bisa-bisa gitu kan. Atau mungkin ibunya disuruh ke Kafila Consulting, suruh konseling dengan Pak Dika. Oh iya, online bisa. Pelayanan personalnya Kafila Consulting mungkin. Langsung di online kan sama Kak Dika gitu ya. Iya Kak Dika. Jadi dia memang harus mengasuh lingkungan sekitarnya ya Coach ya. Iya, turut mengasuh. Karena apa sih sebetulnya yang sudah kita lakukan dan apa sih sebetulnya yang belum kita lakukan. Jangan kita itu hanya tidak mau hasilnya aja, tidak mau perilaku mereka aja, tetapi sebetulnya sumbangsih kita itu apa untuk mereka. Gitu. Jadi lebih banyak ke diri kita prihatin banget kan. Iya benar, prihatin banget kan Coach beberapa belakangan ini karena anak sering online. Jadi orang tuanya itu sering berita tuh banyak banget yang mukulin anaknya lah, yang segala macem gitu kan. Berarti memang
itu. Ya, jadi ada nih tataran kita dalam bertetangga, bersosial, bersosmed gitu ya, dari tataran yang nyinyir-nyinyir, yang kita hanya gibah, yang aduh kenapa sih orang itu sakit jiwa kali ya mukulin anaknya gini 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 gini. Loh, kita berujar seperti itu masih di tataran level yang sekian, yang sewajarnya itu, sewajarnya penduduk sosmed dan sosial bertetangga. Iya, Nah, netizen gitu kan. Nah, kita perlu nih naik level lagi. Gitu. Kita perlu menaikkan level kita. Kita perlu menambah asupan-asupan gizi kita. Gizi untuk pikiran ya, bukan hanya untuk makanan dan minuman. Kita perlu ke Kafila Consulting untuk menambah asupan gizi kita. Bagaimana sih cara meredakan emosi? Bagaimana sih cara untuk bersosial? Bagaimana sih cara ngajarin anak nih komunikasi antara orang tua dan anak, parenting? Gimana sih dengan pasangan nih gitu kan? Dengan suami, dengan istri gimana? Nah, itu gizi kita yang kita perlu asup gitu. Pendidikan apa yang sudah kita masukkan? Kalau outputnya seperti itu, berarti kan ke dalamnya ini kurang, inputnya kurang. Jadi bagaimana supaya output ini lebih besar, lebih sesuai dengan harapan? Ya berarti kan yang perlu diolah adalah bagian dalam. Iya, pikirannya. Sebetulnya begini Mbak Winda, gambaran mudahnya ya. Di lingkungan kita itu seperti layar proyektor nih, ya OHP. Atau layar proyektor laptop kita. Kan layar putih ya, layar tancap itu. Putih. Nah, gambar di situ akan berubah kalau apa Mbak Winda? Kita sinari itu in fokus. Ya, kita sinari in fokus ya. Misalnya gambarnya itu teko. Lalu saya ingin gambarnya itu cangkir berisi teh. Berarti yang dirubah yang di mana? Yang di dalam gambarnya, yang di dalam laptopnya kan. Nah, yang di dalam laptopnya kan. Ya. Jadi ibarat di dalam laptopnya itu adalah pikiran-pikiran kita. Yang di luar itu hanya proyeksi. Gitu ya. Kalau ada pihak-pihak lain yang mungkin nyinyir ke kita juga, marah ke kita juga, atau mereka baik ke kita, ya siapa tahu memang itu hasil dari pikiran-pikiran kita, perilaku kita sendiri. Adab-adab diri kita terhadap diri kita sendiri, sehingga terlihat di luar gitu. Nah, jadi perlu berarti balik lagi ke diri kita ya, Coach ya. Iya, karena yang lain itu hanya proyektor aja, gitu. Iya, sudah ada caranya juga tadi kan. Iya, benar. Makin seru nih perbincangan kita. Nah, apakah ada pertanyaan dari viewers kita nih? Coach Tari, kalau misalkan tadi kan ada yang nyinyir nih ke netizen. Nah, itu menyikapinya yang baik tuh gimana sih? Kan kadang gini, ada yang ngomong pedes ke kita, ada yang nyinyirin kita. Kalau kita diemin kan kita juga makan hati ya, gitu kadang. Nah, gimana sih nyikapinnya gitu? Iya, itu bagian dari kita bersosial juga ya, karena itu adalah online sosial. Ya, jadi kalau ada orang ya yang kita labelin, wah itu nyinyir kita. Itu kan juga kita yang melabelin. Belum tentu mereka nyinyir juga. Itu kan asumsi di dalam pikiran kita. Iya kan? Nah, oke lah kalau kita menamainya itu adalah nyinyiran ya. Itu berarti bahan untuk refleksi kita. Apa benar kita seperti itu? Lagi-lagi kita perlu ambil cermin kita, ya kan? Apa benar yang diomongkan si pihak A ini terhadap saya begini? Oh, di mananya ya kira-kira? Itu kan bagus. Tanpa kita meminta orang lain untuk feedback gua dong, feedback saya dong, gimana sih saya itu gitu kan? Tapi sudah dikasih tahu oleh mereka duluan gitu kan. Iya, jadi itu kita memaknainya itu seperti itu. Kita boleh memaknainya dengan, oh berarti saya sedang dinyinyirin nih gitu kan. Berarti saya buruk nih, atau mereka yang buruk nih. Nah, atau kita bisa memaknainya dengan baik. Oh, berarti saya mendapatkan suatu feedback tanpa saya minta, sehingga saya bisa bercermin, saya me time, saya refleksi, apa betul sih sebetulnya yang dia omongkan gitu ya. Oke, supaya supaya tidak terjadi seperti itu, enaknya gimana ya supaya aku lebih berdaya?
kan jadi bagus. Nah, betul, Coach. Saat ini kan ada yang istilah anak muda tuh baper. Baper. Nah, itu gimana tuh, Coach? Kalau kita baper, nah, Ya, beda sama yang cuek kan? ya. Ya, begini, cuek dan baper itu sama-sama kan di kejiwaan, di pengelolaan emosi kita ya. Apa sebetulnya yang terjadi di feeling kita itu tergantung thinking kita, pikiran kita. Jadi, kata-kata yang ada di pikiran kita, kata-kata yang ada di thinking kita itu mempengaruhi feeling. So, kalau ingin tidak baper, kalau ingin tidak cuek ya, kalau ingin bisa mengelola feeling berarti kelola apa? Thinking, kelola pikiran. Thinkingnya itu. Ya, pikiran itu dalam bentuk apa sih? Pikiran itu dalam bentuk kata-kata. Jadi apa yang menyebabkan Anda gelisah, apa yang menyebabkan Mbak Winda gelisah atau teman-teman gelisah, menyebabkan teman-teman sedih, marah, itu kan bentuk dari kata-kata di pikiran kita. Wah, nyinyirin nih, mereka nih nyinyir aku nih gitu kan. Wah, berarti mereka nih memusuhi aku nih gitu kan. Jadi feelingnya gimana? Gitu kan? Feeling gak enak, negative thinking, malah nanti minder, menarik diri dari lingkungan, banyak sekali side effect-nya yang negatif tidak memberdayakan. Itu semua tergantung di sini. Gitu. Atau kita bisa menanyakan kok ke tempat mereka, ke pihak mereka gitu. Bro, sis, sebetulnya itu kemarin kamu ngomong kayak gini ke aku, itu aku pengen tahu di mana sih letak akunya nih, misalnya aku dilabelin sombong atau aku dilabelin pelit misalnya gitu ya. Pada saat apa sih sebetulnya aku waktu pelit itu gitu. Iya kamu gitu kan makan sendiri gini atau apa gitu. Kan itu lebih clear lagi ya Mbak Winda gitu. Bisa konfirmasi. Bisa konfirmasi. Kalau kita belum bisa mengkonfirmasi, so yang di dalam kendali kita itulah yang kita olah. Jadi pikiran kita yang kita olah. Berarti menyikapi satu omongan orang itu berarti kita harus mengolah dulu dengan positive thinkingnya kita ya, Coach ya. Iya. Jadi kita memaknainya dulu, Kalau bisa konfirmasi, tapi kalau belum bisa kita memaknainya dulu. Itu tadi. Oh ya, ini mungkin ada yang belum beres nih di diri aku gitu kan. Atau kita bisa ngacak lagi, atau kita bisa mengolah dari sisi mananya tergantung feedback dari pihak luar itu gitu. Feedbacknya itu ya. Iya itu dia tadi, makanya kan ada yang kadang tuh ada yang nerima omongan tuh ada yang sampai langsung nangis gitu tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu gitu kan. Iya, wajar. Gitu. Iya, wajar. Karena kan ke stimulus. Kalau ke stimulus seperti itu, akal kita tidak bonding dengan diri kita, otomatis dia langsung membuka filter pikiran bawah sadar kita, terus langsung terpacu emosinya, feelingnya, ya udah, gitu. Jadi yang perlu kita proses adalah thinkingnya, pikirannya. Nah, kadang begini Coach, pada saat kita mau tidurnya, kan kadang tuh ada-ada aja tuh yang kita pikirkan kan, apa nanti tiba-tiba muncullah pikiran negatif atau lagi mikirin kemana terus tiba-tiba nanti masuklah yang si negatif itu. Nah itu caranya gimana Coach ngatasinnya? Ya, lagi-lagi kalau ada stimulus seperti itu ya kita berusaha menerimanya saja. Kita accept saja. Oh, jadi aku mau tidur nih gitu kan. Masih kepikiran sama yang tadi. Tadi ada peristiwa ini, itu, A, B, C gitu ya. Nah, itu nggak perlu untuk dimaknai nih macam-macam dulu. Kita terima saja bahwa kita sedang memikirkan hal itu. Kita sedang merasakan peristiwa itu. Kita terima aja dulu kuncinya. Yang kedua gimana? Yang kedua, kita fokuskan lagi, arahkan pikiran kita untuk ke gratitude journal. Jurnal kebersyukuran kita. Bisa kita tulis, bisa kita ucapkan. Jadi pikiran ini kita arahkan. Kita seperti kusir kuda gitu Mbak Winda ya. Ayo kanan. Ayo kiri. Ayo lurus gitu. Jadi kita bisa memfokuskan diri kita. Oke, sekarang saya mau tidur. Dalam seharian ini, apa sih yang udah saya syukurin?
Oh, saya masih diberi nafas, kesehatan. Oh, tadi tuh ada hal-hal kecil yang membahagiakan, yang menggembirakan. Tulis sebanyak-banyaknya. Berarti gratitude journal itu seperti tujuan atau gimana, Coach? Gratitude journal ini untuk membantu kita pada saat tadi yang Mbak Winda tanyakan, bagaimana kalau mau tidur kepikiran-kepikiran hal lain. Itu Iya, cara betul. supaya kita tidak ke hijack. Pikiran kita supaya tidak ke hijack, Hmm. ya, dengan pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan, kita arahkan. Jadi hipnosis ini kan juga mengarahkan, gitu Mbak Winda. Jadi yang fokus kita tadi ke hal-hal yang negatif, yang tidak mengenakan, yang pikiran mengganggu feeling kita, sehingga kita bisa on the track-kan lagi. Kita sebagai kusirnya, ya, sebagai kusirnya. Apa saja yang sudah kita syukuri hari ini, gitu. Nah, jadi kita tidur dalam keadaan bersyukur. Nah, karena kita sudah nulisnya panjang, kita sudah berbicara, kita sudah mengingat-ingat sesuatu yang membuat kita bersyukur, membuat kita gembira, membuat kita bahagia. Nah, itu memang perlu dilakukan dengan kontinu, dengan intensitas yang memang sering. Semakin sering, ya, semakin kontinu, itu akan semakin membuat perilaku kita kuat untuk melakukan hal-hal yang lebih memberdayakan kita tadi. Jadi mau berpikiran negatif, mau mengingat-ingat sesuatu yang jelek, ya, sebelum kita memanai, kita udah terbiasa nih, oh iya, bersyukur. Apa sih yang kita tarik dari peristiwa itu? Hikmahnya apa? Syukurnya apa? Syukurnya apa? Hikmahnya apa? Oke, dinyinyirin gitu kan. Oh iya, barusan dinyinyirin oleh netizen gitu kan. Oke, apa yang membuat Anda bersyukur tentang nyinyiran itu? Apa yang Mbak Winda atau teman-teman syukuri dari nyinyiran teman itu? Ya kan? Oh iya, lumayan ya, tanpa saya tanya tips and trick atau feedback dari teman-teman, saya sudah mendapatkan. Oh itu, saya bersyukur sudah mendapatkan kaca feedback dari teman saya, sehingga saya bisa lebih meningkatkan di sektor yang ini. Oh, saya ini berarti perlu lebih sedekahnya banyak, perlu lebih berderma supaya saya nggak dikatain pelit, gitu kan tadi ya cerita kita. Nah, tergantung konteksnya aja apa, gitu, tergantung konteksnya. Jadi menyenangkan sekali. Jadi apakah kita ini yang dikendalikan oleh feeling kita, ataukah kita sebagai pengendali feeling pikiran kita? Pikiran dan perasaan kita itu remote-nya siapa yang megang? Gitu. Dalam kendali kita atau orang lain? Gitu. Ya kan kalau diri kita ya harus kitanya sendiri ya, coach yang menentukan ya. Iya. Lebih baik sebenarnya gratitude journalnya itu ditulis ya, lebih baik ya. Jadi mungkin yang suka lupa, jadi keinget juga lagi. Iya, ya. Biasanya lebih di breakdown ya. Kalau nulis itu lebih kelihatan. Lalu kita bisa baca ulang. Jadi panca indera kita berperan banyak saat menulis ya kan. Kita fokus hanya ke hal itu, mata ke kertas, tangan ya, kinestetik kita menulis di atas kertas, bibir kita, pikiran kita. So itu panca indera kita berperan di sana, pikiran kita berperan di sana, feeling kita akan berubah. Jadi kita ikut, oh iya, kalau kita bisa happy, kita ikut happy gitu ya. Coach ya, kalau mood-mood yang gak enak berarti udah ditinggalin aja. Iya, jadi kayak nonton film kan, kalau nulis itu juga. Iya, kayak baca cerita, kayak novel gitu. Sesimpel itu. Itu namanya Gratitude journal. Iya. Kayaknya itu mesti dicontoh sama para viewers sekalian. Nah, Coach mungkin kita tinggal 10 menit lagi, nggak berasa, udah mau 1 jam ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ada tips, trik, atau saran dari Coach Tari untuk para viewers, rekan-rekan, dan sahabat Kafila Consulting sendiri untuk ya mengelola emosi atau berlingkungan sosial yang baik. Bagaimana, Coach? Iya, Mbak Winda dan teman-teman. Jadi kita ini sebagai warga Indonesia khususnya ya, yang letak geografisnya ini memang besar. Ada yang dari pedalaman, ada yang dari letaknya pegunungan, ya kan, sampai ya dari pegunungan, ada yang daerah lembah sampai ke dataran, ya sampai ke pesisir pantai. Letak geografisnya aja udah besar sekali. Otomatis bersuku-suku, bernegara, otomatis agamanya juga banyak ya. Jadi
perlu kita sadari bahwa memang kita ini makhluk sosial, kita manusia yang saling membutuhkan. Kita perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, untuk berkolaborasi dengan banyak pihak ya, itu kan komunikasi kita dengan orang lain, dengan pihak luar. Otomatis sebelum mengeluarkan itu, kita perlu mengolah dulu yang ada di dalam. Jadi pikiran, perasaan kita yang kelola, kejiwaan kita juga kita kelola supaya lebih peka sehingga outputnya nanti sesuai dengan harapan. Kalau output sesuai dengan harapan, kita akan lebih mudah bahagia, kita akan lebih mudah gembira, bertetangga, bernegara ya. Jadi harapan Pancasila, gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika itu terwujud. Terwujud semuanya. Ya, terwujud Bertetangga semuanya. yang baik. Iya. Iya, jadi boleh diperhatikan sebelum kita untuk berkomentar untuk pihak-pihak lain di sekeliling kita, kita perlu mengomentarin diri kita sendiri dulu, apa sih sebetulnya yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan untuk diri kita dan lingkungan kita. Gitu, Mbak Winda. Iya. Gitu sih, alhamdulillah. Ini kita tinggal 5 menit lagi loh, Coach. Nggak berasa. Nah, itu tadi sahabat Kafila Consulting berbagi ilmu dari salah seorang coach cantik, lady hipnoterapi Terima kasih. Indonesia, Coach Tari yang sudah berbagi ilmunya. Semoga Ramadan kita ini bermanfaat. Ini disponsori oleh Kafila Consulting. Kafila Consulting di sini kita juga ada beberapa layanan loh, sahabat. Ada training, ada assessment dan psikotes, dan juga ada layanan personal. Yang tadi sudah kita bahas dengan Coach Tari, itu masuk banyak di layanan personal. Ada konselingnya juga tentang ibu-ibu tadi yang mungkin kejiwaannya agak emosinya nggak bisa ditahan ya Coach ya, bisa konseling dengan Kadika di sini. Iya, untuk seni berkomunikasi ya. Betul, ada juga training yang seni berkomunikasi, persuasi juga kita di sini menyediakan. Baik, Coach Tari, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Sama-sama, Winda. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, Coach Tari, biar kita bisa berjumpa kembali. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah Jangan lupa bergabung para juga. viewers, terima kasih banyak. Jangan lupa para viewers, insya Allah kita bertemu kembali hari Rabu di jam yang sama, tetap di IG Live Kafila Consulting. Winda pamit, Coach Tari juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Tari. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya. Izin.